Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari, para peserta ngaji online Kitab Riyadhus Shalihin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini kita memasuki hadis yang ke-119 pada bab fi bayani kathrati turuqil khair, penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Berkata Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, Ats-tsalits, hadis yang ketiga, yaitu hadis yang ketiga pada bab ini. Anhu, darinya, maksudnya adalah dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Sebab hadis yang kedua, yaitu hadis sebelum hadis ini, diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Anhu, darinya, yaitu dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya a'malu ummati, telah diperlihatkan kepadaku amal-amal umatku, hasanuha wa sayyi'uha, yang baiknya dan yang buruknya. Fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anit tariq, maka aku menemukan di dalam amal-amal umatku yang baik-baik adalah gangguan yang disingkirkan dari jalan. Wa wajadtu fi masawi'i a'maliha an-nukha'ah takunu fil masjidi la tudfanu. Dan aku menemukan di antara amal-amal umatku yang buruk-buruk adalah an-nukha'ah, ludah atau riak yang ada di masjid yang tidak dikuburkan atau yang tidak ditutup dengan tanah atau pasir. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bayanu mufradatil hadis, penjelasan beberapa kosakata yang terdapat di dalam hadis ini. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di situ, fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anit tariq. Al-adha, yang dimaksud dengan al-adha ini adalah kullu ma yadurru bil marrati min hajarin aw syaukin aw ghairihi. Rasulullah diperlihatkan bahwa di antara amal-amal baik umatnya adalah al-adha, gangguan yang disingkirkan dari jalan. Jadi al-adha di sini adalah kullu ma yadurru bil marrah, segala sesuatu yang mengganggu atau membahayakan orang yang lewat di jalan. Min hajarin, bisa batu atau kerikil, au syaukin, bisa juga duri, au ghairihi, atau yang lainnya. Intinya
semua yang dapat mengganggu orang melalui satu jalan, maka kalau dia disingkirkan, dia merupakan bentuk kebaikan yang oleh Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara amal-amal baik umat beliau adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Kemudian juga di dalam hadis ini Rasul menyebutkan wa wajadtu fi masawi'i a'maliha, dan aku mendapati di antara amal-amal umatku yang buruk itu adalah an-nukha'ah takunu fil masjidi la tudfan. Nukha'ah ini ludah atau riak yang ada di masjid. Ini adalah satu perbuatan yang kotor, yang tidak beradab di masjid. Tapi perlu kita ingat bahwasanya masjid di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Masjid Nabawi, itu tidak berlantai ubin atau marmer atau apapun seperti masjid-masjid pada zaman sekarang. Tapi masjid di masa Nabi alasnya atau lantainya ya pasir atau tanah, sehingga kalau dia memang terpaksa meludah di area masjid, ya cukup dengan menutupnya dengan pasir atau tanah. Nah, di sini di antara yang diperlihatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari keburukan amal-amal umatnya adalah ada ludah atau riak di masjid lalu tidak dihilangkan, tidak ditutup dengan tanah. An-nukha'ah itu adalah al-bazqah allati takhruju min aslil fami mimma yalin nukha', riak yang keluar dari pangkal hidung. Sedangkan nukhamah, ada istilah lain, nukhamah itu riak yang keluar dari pangkal tenggorokan dekat dada. Baik nukha'ah atau nukhamah ini tentu saja adalah sesuatu yang mengotori masjid, yang mengganggu jamaah lain. Oleh karena itu, dia termasuk keburukan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada kata la tudfanu, yang tidak dikubur, tidak ditutup. Ai la tuzalu biddafni, tidak dihilangkan dengan menguburnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat selanjutnya fawaidul hadis. Faedah hadis ini yang pertama, kathratu wujuhi a'malil khair. Idh min jumlatiha ma yadhunnu an-nasu la sya'na lahu ka'imatatil adha 'anil tariqi wa izalatin nukha'ati minal masjid. Hadis ini menunjukkan betapa banyaknya jenis-jenis amal-amal baik yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah ma yadhunnun nasu la sya'na lahu. Ada amal baik yang mungkin banyak orang menganggapnya sepele. Ka'imatatil adha 'anit tariq, ya seperti menyingkirkan gangguan dari jalan. Sekedar batu kerikil atau mungkin kotoran di jalan itu kita singkirkan, itu adalah kebaikan yang bisa jadi di sisi Allah Subhanahu wa taala besar nilainya. Oleh karena itu sampai diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam catatan amal-amal kebaikan umat beliau itu diantaranya adalah menyingkirkan duri atau gangguan dari tengah jalan. Juga wa izalatin nukha'ati minal masjid, menghilangkan kotoran dari masjid. Kalau di masjid di masa kita sekarang mungkin ya sekedar ada remahan makanan
yang mungkin ada di karpet masjid, kita lihat itu kita pungut, kita taruh ke tisu misalnya yang kita bawa lalu kita kantongi, itu bisa jadi salah satu yang menyebabkan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau hal lain yang bisa mengganggu kebersihan masjid, kita singkirkan. Bisa jadi amal yang sederhana itulah yang menyebabkan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak mendapatkan rahmatnya. Yang kedua, al-hathu ala fi'li ma yanfa'un nas wa yajlibu lahum maslahatan wal bu'di an kulli ma yadurru bihim wa yusabbibu lahum mafsadatan. Hadis ini singkat tapi dia mengandung al-hath, dorongan, motivasi kepada kita untuk melakukan apa saja yang bermanfaat bagi orang lain, dan juga perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan bagi orang banyak atau bagi orang lain, meskipun cuma satu orang ya, yang bisa mengambil manfaatnya, atau dua orang dan seterusnya. Tidak mengapa kalau kita melakukannya dengan ikhlas dan dengan kesadaran penuh bahwa kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, maka itu amat sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya juga hadis ini memotivasi kita untuk menjauhi semua perbuatan yang bisa memberikan madarat kepada orang lain atau yang bisa menyebabkan timbulnya kerusakan. Yang ketiga, faedah hadis ini wujubu ihtiramil masajidi wal muhafazati ala adabiha wa adami fi'li ma la yaliqu biha fiha. Wajib kita menghormati masjid, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga wajib kita untuk muhafazah ala adabiha, menjaga adab-adab, termasuk ya, berbicara dengan pembicaraan yang baik. Wa adam fi'li ma la yaliqu biha fiha, dan tidak melakukan perbuatan yang tidak layak, tidak pantas di masjid yang kita lakukan di dalamnya. Kal bauli, seperti misalnya kencing di masjid. Ya, mungkin kalau orang dewasa ini nyaris tidak dilakukan, tapi bisa jadi kalau kita membawa anak ke masjid, ya ini juga kita harus bisa menjaga agar jangan sampai anak kita yang masih kecil pipis atau kencing di masjid. Wal busaq, juga meludah, bisa jadi tidak meludah di lantai tapi meludah atau mengeluarkan riak dengan suara kencang lalu membuang sembarangan di lingkungan masjid. Ini juga dihindari sebab itu juga mengganggu jamaah lain. Ini kalau batuk juga dengan adab yang baik. Wa ikhrajur rih, juga termasuk kentut, kita harus memperhatikan adab. Wa ghairi dzalik, dan hal-hal lain yang tidak layak atau tidak sesuai dengan adab-adab di dalam masjid. Wastihbabi ikhrajil awsakhi minha, dan juga kalau kita menemukan kotoran atau hal-hal yang perlu disingkirkan, hendaklah kita segera menyingkirkannya dari dalam masjid. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ke-120 atau hadis yang keempat. Ar-rabi'u, hadis keempat pada bab ini, anhu, masih dari Abu Dzar Al-Ghifari. Anna nasan qalu, bahwa sesungguhnya beberapa orang berkata, ya Rasulullah, maksudnya adalah beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Para orang kaya
orang yang memiliki kelebihan harta pergi membawa banyak sekali pahala. Jadi ini keluhan sahabat-sahabat Rasul yang relatif tidak punya harta. Mereka mengeluhkan bahwa kawan-kawan mereka, sahabat-sahabat mereka yang berharta itu seperti memborong pahala. Mereka iri dengan rekan-rekannya yang begitu banyak kebaikannya, seperti memborong pahala. Dhahaba ahlud duthuri bil ujur yusalluna kama nusalli. Di mana mereka salat seperti kami salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa seperti kami juga berpuasa ya Rasulullah. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Tetapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, hal yang tidak bisa kami lakukan. Mereka sudah rajin sholat, rajin berpuasa, tapi karena mereka punya harta, mereka bersedekah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapi keluhan sebagian sahabat-sahabatnya ini dengan sabdanya, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih?" Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang kalian bisa bersedekah dengannya? Allah sudah menjadikan ada yang lain yang bisa kalian sedekahkan. Lalu Rasul melanjutkan, "Inna bikulli tasbihatin sedekah." Sesungguhnya dengan setiap tasbih, yaitu ungkapan subhanallah, itu bernilai sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqatan. Begitu juga setiap takbir Allahu Akbar adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Dan setiap tahmid, ungkapan alhamdulillah, itu juga bernilai sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Dan setiap tahlil, bacaan la ilaha illallah juga bernilai sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah. Amar ma'ruf juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sedekah. Dan nahi munkar juga sedekah. Artinya kalian meskipun tidak bisa bersedekah dengan kelebihan harta kalian, kalian bisa bersedekah dengan hal-hal ini, dengan zikir dan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Lalu kata Rasulullah SAW juga, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan pada kemaluan salah seorang di antara kalian itu ada sedekah. Maksudnya hubungan suami istri juga bernilai sedekah. Sehingga para sahabat kaget. Mereka bertanya, qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami mendatangi syahwatnya, melampiaskan syahwatnya, lalu dia mendapatkan balasan pahala? Qala, maka Rasul menjawab bersabda, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun? Bagaimana pendapat kalian? Bagaimana menurut kalian? Jika ia meletakkan syahwatnya, melampiaskan syahwatnya pada yang haram, bukankah dia berdosa? Tentu saja. Rasul melanjutkan, fakadzalika, begitu juga, idza wada'aha fil halali kana lahu ajr. Jika ia melampiaskan syahwatnya di tempat yang halal, pada pasangannya yang sah secara syar'i, maka itu mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kalau kita lihat berbagai riwayat yang mirip dengan hadis ini, ketika orang-orang yang punya kelebihan harta mendengar sabda Rasul ini, mereka pun kemudian
tasbih, tahmid, tahlil, ya, takbir, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, memperbanyak itu sehingga kemudian yang tidak punya kelebihan harta ini mengadu lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, yang kamu ajarkan, yang engkau ajarkan kepada kami dilakukan juga oleh orang-orang kaya itu, sehingga mereka menang lagi, ya, memborong lagi pahala-pahala itu." Maka ya Rasul tersenyum. Beliau mengatakan, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Ya, saya nggak bisa melarang, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menambahkan sedikit penjelasan makna ad-duthur. Kata beliau, ad-duthur bis-sa'il musallasah, dengan huruf sa yang bertitik 3. Ad-duthur maknanya adalah al-amwal, harta. Jadi orang-orang yang berharta, berkelebihan harta. Wahiduha dathr, dia bentuk plural atau jamak, bentuk tunggalnya adalah dathrun. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat penjelasan beberapa kosakata dalam hadis ini. Bayanu mufradatil hadis. Abu Dzar mengatakan anna nasan, ada beberapa orang. Yang dimaksud dengan nasan di sini adalah rijalan min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa orang laki-laki dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan qila minhum Abu Dzarrin, di antara mereka adalah Abu Dzar sendiri, wa Ammar ibnu Yasirin radhiyallahu anhuma, dan juga Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Sebab Abu Dzar dan Ammar ini bukan termasuk sahabat Rasul yang punya kelebihan harta. Dhahaba ahlud duthur bil ujur. Makna dhahaba ahlud duthur bil ujur yaitu hazal aghniya'u as-sawaba kullahu. Orang-orang kaya mengambil pahala semuanya. Wahtassau bihi, seolah-olah pahala itu didominasi oleh mereka. Kemudian juga fudul, makna fudul jam'u fadl. Fudul ini bentuk jamak, tunggalnya adalah fadlun, wa huwa zaidu 'alal hajati wal kifayah. Kelebihan dari kebutuhan dan lebih dari cukup. Sudah memenuhi kebutuhannya, sudah cukup, masih ada kelebihannya. Di dalam hadis tadi juga ada ungkapan tasaddaqun, atau bisa juga dibaca tasaddaqun. Kalau kita baca tasaddaqun, maka asalnya adalah tatasaddaqun. Kemudian salah satu huruf taknya melebur ke huruf sad. Taknya tadinya 2, tatasaddaqun. Nah, salah satunya dilebur atau idgham ke huruf sad sehingga sadnya menjadi tasydid, sehingga menjadi tasaddaqun. Atau kalau dibaca tasaddaqun tanpa sad yang tasydid, tasaddaqun berarti salah satu taknya mahdzuf, dihilangkan untuk memperingan pengucapan. Dua-duanya bisa, boleh dibaca tasaddaqun atau tasaddaqun. Kedua-duanya asalnya adalah tatasaddaqun, kalian bersedekah. Kemudian wa fi bud'i ahadikum, al-bud'u itu maknanya adalah al-farju, kemaluan, atau dia merupakan kiasan tentang jima', hubungan suami istri. Wa huwa mu'asyaratur rajuli zaujatahu, hubungan suami istri. Syahwatahu, apakah kalau salah seorang di antara kami mendatangi syahwatnya, melampiaskan syahwatnya. Syahwatahu maknanya adalah ladzatahu, segala kelezatan duniawi, termasuk kenikmatan hubungan seksual. Wa ma tashtaqu ilaihi nafsuhu, dan segala hal yang diinginkan oleh hawa nafsu. Ini disebut syahwat.
fi haram, kalau syahwatnya dilampiaskan di dalam perbuatan yang haram, maksudnya adalah zina. Jadi seseorang yang berzina maka mendapatkan dosa. Oleh karena itu ketika seseorang melampiaskan syahwat seksualnya kepada pasangannya yang sah, istrinya atau suaminya, dengan niat yang pertama tentu saja untuk mendapatkan keturunan yang soleh atau solehah, atau untuk menjaga dirinya dari zina, atau menjaga pasangannya dari zina, maka hubungan suami istri itu bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau zina mendapatkan wizrun, ithmun wa iqab, dosa dan ancaman sanksi kalau tidak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalau dilampiaskan di tempat yang halal juga mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita lihat fawaidul hadis. Faidah hadis ini. Hadis ini ada kemiripannya atau ada kesamaannya dengan hadis sebelumnya yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Di antara irisannya adalah bahwa takbir itu sedekah, tahlil itu sedekah, tahmid, tasbih, dan juga amar ma'ruf nahi munkar sedekah. Itu di antara irisannya. Oleh karena itu faidah hadis ini di samping tentu saja faidah yang sudah kita sebutkan tentang hadis yang lalu bisa kita masukkan ke dalam faidah hadis ini. Di samping faidah-faidah yang kita sudah sebutkan terkait dengan hadis yang lalu, ada beberapa faidah yang lain. Yang pertama, tanafusul muslimina ala fi'lil khairat wa hirsuhum ala naili azimil ajri wal fadli indallahi azza wa jal wa asafuhum ala taqsiri fi dhalik. Hadis ini menunjukkan sikap berlomba-lomba kaum muslimin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fi'lil khairat, untuk melakukan berbagai kebaikan. Dalam berbuat baik itu para sahabat Rasul pada umumnya itu berlomba-lomba. Ada ungkapan lain yang menunjukkan karakter mereka itu, yakthuruna indal faza' wa yaqilluna indat tama'. Mereka itu ngumpul, ngerubung ketika situasi genting. Mereka justru siap untuk bekerja, siap untuk berkontribusi. Wa yaqilluna indat tama'. Sebaliknya ketika ada peluang-peluang duniawi, mereka nggak ngumpul, sedikit. Jadi fokus mereka, motivasi mereka, semangat mereka itu untuk berbuat baik. Orientasinya betul-betul akhirat. Itulah yang dominan pada generasi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hirsuhum ala naili azimil ajri wal fadli indallahi azza wa jalla. Mereka sangat antusias untuk meraih balasan yang besar dan juga karunia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diungkapkan dengan pengaduan sebagian di antara mereka yang mengadukan saudara-saudaranya. Bukan mengadukan karena masalah duniawi, tapi mereka mengadukan masalah ukhrawi. Dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Orang-orang kaya memborong pahala semua ya Rasulullah. Mereka ingin tidak kalah dengan orang-orang kaya itu. Wa asafahum ala taqsiri fi dhalik. Dan ketika mereka merasa kurang di dalam meraih, memperoleh karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa kedudukan yang tinggi, balasan yang agung di sisinya, itu mereka merasa asaf, ya, sedih. Merasa bahwa ada sesuatu yang harus mereka lakukan. Jadi bukan berlomba-lomba untuk hal-hal yang bersifat duniawi, tapi mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang kedua manfaat dari hadis ini, sa'atu mafhumil ibadati fil Islam. Hadis ini juga menunjukkan luasnya pengertian ibadah secara umum di dalam Islam, bahwa ibadah di dalam Islam itu di samping punya makna khusus yaitu ritual, tapi juga ibadah punya dimensi yang bersifat umum, yang luas. Wa annaha tashmalu kulla amalin yaqumu bihil muslimu biniyatin salihatin wa qasdin hasan. Bahwasanya ibadah itu mencakup seluruh amal yang dilakukan oleh seorang muslim dengan niat yang ikhlas dan tujuan yang baik. Nah, ini dibedakan antara niat dengan tujuan secara umum. Niat itu lebih spesifik, yaitu tujuan yang dimunculkan di dalam hati saat permulaan amal, seiring dengan amal, seiring dengan awal satu perbuatan. Tapi kalau qasdun, tujuan secara umum ini bisa dipasang sebelum melakukan amal. Jadi qasdun lebih umum, niat lebih khusus. Walau kana minal a'malil 'adiyati al-mubahah, meskipun satu amal itu sebetulnya hanya amal biasa, kebiasaan, adat, dan yang bersifat mubah, halal, boleh-boleh saja, tidak mengandung pahala dan tidak juga berdosa. Tapi kalau dilakukan oleh seorang muslim dengan niat yang ikhlas dan dengan tujuan yang baik, maka dia bisa bernilai ibadah. Wa yu'jaru ala tarkil ma'siyati kama yu'jaru ala fi'li at-ta'ati idza kana biqasdi at-ta'ati wal imtithal. Sebagaimana meninggalkan maksiat juga bisa diberi pahala, seperti pahala melakukan ketaatan, jika dengan syarat meninggalkan maksiatnya ditujukan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mewujudkan ketakwaan. Saya mendengar penjelasan dari penulis kitab Nuzhatul Muttaqin, yang kitabnya kita pakai dalam pengajian Riyadhus Shalihin ini. Salah seorang penulisnya yaitu Dr. Mustafa Dibulgha, dalam pembahasan kitabnya Nuzhatul Muttaqin mengatakan, hendaknya setiap muslim setiap bangun tidur, di samping dia membaca doa bangun tidur, maka hendaklah di pagi itu dia meniatkan untuk meninggalkan semua yang haram karena takut kepada Allah, karena mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sepanjang hari itu perbuatan haram yang dia tinggalkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena tadi qasdun hasan atau biqasdi ta'ati, karena tujuan baik, tujuan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan hadis yang ketiga, yaitu hadis ke-121. Hadis yang ketiga pada malam hari ini, atau hadis yang kelima pada bab banyaknya jalan menuju kebaikan. Al-Khamis, hadis kelima, anhu, masih dari Abu Dzar Al-Ghifari. Qala, beliau berkata, qala lin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda kepadaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah engkau merendahkan atau menganggap remeh sedikit pun dari kebaikan, dari perbuatan ma'ruf. Walau an talqa akhaka biwajhin taliq, walaupun engkau menemui saudaramu dengan wajah ceria. Jadi itu bagian dari ma'ruf. Kita bertemu dengan saudara kita dengan wajah berseri-seri, itu adalah ma'ruf. Jangan kamu remehkan.
Itu pesan Rasul kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Penjelasan kosakata dalam hadis ini, yang pertama, la tahqiranna, ay la yahun qadruhu indak. Jangan sampai satu amal itu menjadi rendah di matamu, nggak boleh. Fala ta'ba'u bihi, menyebabkan kamu nggak peduli, nggak memperhatikannya, malas melakukannya. Au la tastaqillahu, atau maknanya adalah jangan kamu anggap kecil, karena bisa jadi di sisi Allah itu malah adalah amal yang besar. Kemudian walau antalqa akhaka biwajhin taliq, wa fi riwayatin talq, dalam riwayat lain biwajhin talqin, lamnya sukun, maknanya sama, yaitu mubtasimun zahirul bishri was surur, wajah yang tersenyum yang tampak kegembiraan dan kebahagiaan. Jadi kita menghadapi atau bertemu dengan saudara kita, kawan kita dengan wajah yang penuh kebahagiaan, kegembiraan, ini satu kebaikan. Faedah hadis ini, yang pertama, adamul istihanati bi ayyi amalin ma dama min wujuhil khair. Hadis ini memberikan arahan kepada kita untuk tidak meremehkan amal apapun selama amal itu termasuk bagian dari kebaikan. Jadi seluruh amal baik jangan diremehkan, yang besar maupun yang kecil. Kemudian faedah yang kedua, istihbabu inasil akhirin wa idkhalus sururi alaihim. Sangat dianjurkan kita berakrab dengan orang lain, bergaul akrab, bergaul dekat dengan orang lain. Wa idkhalus sururi alaihim, dan juga sangat dianjurkan kita memasukkan kebahagiaan atau kegembiraan ke dalam hati mereka, ke dalam kehidupan mereka. Mengapa? Lima fi dzalika min tahqiqil ulfati bainal muslimin, karena dengan akrab dengan orang lain, sesama kaum muslimin, menggembirakan mereka, membahagiakan mereka, ini akan mewujudkan al-ulfah, kedekatan, keakraban, persatuan, soliditas umat Islam di antara kaum muslimin, ukhuwah, persaudaraan di antara mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Jadi persaudaraan itu bisa kita rajut di antara kaum muslimin dari hal-hal yang kecil, dengan berkata baik, dengan bertemu mereka dengan wajah yang berseri, saling mendoakan, saling memberi hadiah, saling membantu, dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hadis yang bisa kita baca dan kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ahmad Sahal Hasan, mohon maaf dan undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.